Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Prasojo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi menundukkan nafsu syahwat dan juga ghadab. Ya, di situ terdapat sebuah peta konsep yang mana ada dua materi kita, yaitu tentang nafsu syahwat dan juga ghadab. Nafsu syahwat sendiri ada pengertian, bahaya, cara menunjukkan, dan juga hikmah. Peta konsep sendiri memudahkan kita untuk memahami dari pelajaran tersebut. Ada juga ghadab, di mana ghadab adalah bahasa Arab yang artinya marah. Setelah adik-adik melihat dari gambar di samping, lalu apakah komentar adik-adik sekalian tentang gambar tersebut? Komentar yang nyambung antara orang marah-marah dan juga dengan orang yang sabar atau menunjukkan hawa nafsu. Komentarnya bagaimana? Selanjutnya yaitu poin 1, yaitu hakikat dan sifat dasar nafsu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Jadi hawa nafsu itu adalah sesuatu perilaku yang disenangi oleh jiwa, baik itu mengandung unsur positif seperti ibadah, kita ibadah ada rasa nafsu untuk ibadah, maupun negatif yaitu seperti kita ingin bermaksiat kepada Allah dan lain-lain, atau melakukan tindakan yang melanggar norma, baik itu norma agama maupun norma negara. Yang selanjutnya adalah manusia. Semua manusia memiliki nafsu. Semua manusia itu memiliki, hakikatnya memiliki nafsu. Sekarang jika bayangkan, jika Allah mencabut nafsu makan kita, maka kita tidak akan binasa, kita mati. Yang kedua adalah contoh lagi, jikalau Allah mencabut nafsu kita untuk berkeluarga atau punya keturunan, maka kita akan binasa. Yang selanjutnya adalah dan lain sebagainya. Jadi itulah nafsu. Allah hakikatnya Allah menciptakan nafsu. Jadi nafsu itu seharusnya dikontrol dengan baik. Harus berhati-hati dengan nafsu. Yang selanjutnya adalah nafsu syahwat. Jadi nafsu syahwat ini rata-rata nafsu yang menjurus kepada kemaksiatan kepada Allah. Nafsu syahwat ada di sini, saya menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama adalah 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, korupsi, bahkan kekerasan fisik serta pembunuhan dan penganiayaan. Itu akibat ditimbulkan oleh nafsu syahwat. Yang kedua adalah syahwat dari kesenangan terhadap seks, yaitu sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, yang artinya tidak halal, tidak suami istri atau tidak halal, yaitu seperti pemerkosaan, penyimpangan seksualitas, dan lain sebagainya. Bukan hanya karena seks terjadi pembunuhan, dan adalah syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Dari sini mereka rela melakukan apa saja untuk jabatan yang diperolehnya. Lalu dilanjut lagi dengan nantinya jika ia berkuasa, maka ia akan zalim terhadap kaumnya, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang menghalang-halangi tujuannya. Yang selanjutnya adalah poin
B. Bahaya menuruti hawa nafsu. Sangatlah bahaya sekali jikalau seseorang atau dari kita menuruti hawa nafsu. Karena nafsu semuanya menjadi buta. Artinya kita tidak bisa melihat mana itu kebaikan. Yang terjadi hanyalah kebiasaan karena kita menuruti sebuah nafsu. Jadinya itu terlihat seperti baik di hadapan kita, padahal itu merupakan suatu kehancuran bagi diri kita sendiri. Hal tersebut sangatlah tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah, karena dengan menuruti hawa nafsu sendiri kita telah melanggar syariat-syariat, seperti kita nafsu seks, nafsu terhadap duniawi, sehingga kita lupa semuanya. Kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang ghadab atau nafsu amarah atau marah-marah. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya dan ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah melewati tuntunan-tuntunan Nabi dan juga dari Allah. Di dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4784. Al-Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Di samping itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata atau tidak ingat apa-apa, sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk baginya maupun bagi orang yang dimarahi atau orang lain itu sendiri. Hal itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar sekali. Bahaya marah bagi diri sendiri maupun orang lain atau dampak dari marah itu sendiri. Yang pertama, bagi diri sendiri akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernafasan, dan juga depresi. Yang kedua, bagi orang lain dan lingkungan, keputusan yang tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan malah menyelesaikan masalah. Ia melampiaskan dengan kata-kata yang buruk dan juga tindakan itu, baik itu berupa penganiayaan maupun pembunuhan. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan itu akan merusak hubungan baik kepada teman dan keharmonisan keluarga, bisa merusak lingkungan, dan juga banyak sekali lagi dampak yang ditimbulkan dari marah-marah tersebut.